Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhan Supilih, Prodi Teknik Informatika dari kelas 2024G. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang sejarah internet, yaitu dari awal ditemukannya internet, awal masuk ke Indonesia, serta perkembangannya. Oke, yang pertama sejarah internet dari penemuannya hingga perkembangannya. Internet adalah jaringan global yang telah mengubah tata cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dari awal penemuannya hingga perkembangannya yang pesat di Indonesia. Mari kita telusuri pelajaran internet yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Oke. Di sini di sebelah kanan ada gambar, bisa dilihat teman-teman. Ini internet zaman dulu ya teman-teman, atau komputer-komputer zaman dulu. Dan di sini ada handphone zaman dulu teman-teman. Di sini kita lihat perkembangannya. Ini Apple sepertinya. Lanjut slide kedua. Awal penemuan internet di dunia. Bagaimana sih awal ditemukannya internet pertama kali? Internet bermula dari proyek penelitian yang disponsori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang dikenal sebagai ARPANET. Sistem ini dikembangkan untuk menghubungkan komputer-komputer di berbagai lokasi agar dapat bertukar informasi secara cepat dan aman. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an, ketika tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web yang memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui halaman web yang terhubung satu sama lain. Perkembangan internet global. Ini ada perkembangan dari tahun ke tahun ya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat mulai dari tahun 1990-an, pertumbuhan pesat internet di seluruh dunia didorong oleh munculnya browser web dan semakin banyak pengguna komputer pribadi. Lalu kita lanjut di tahun 2000-an, munculnya media sosial. Jadi media sosial itu munculnya di tahun 2000-an, teman-teman. Media sosial, e-commerce, dan teknologi mobile yang semakin memperkuat akses dan penggunaan internet. Lalu di tahun 2010-an, perkembangan internet itu makin pesat, teman-teman. Ada namanya Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan semakin mengintegrasikan internet dalam hal aspek kehidupan. Jadi AI itu ditemukannya mulai tahun 2010-an, teman-teman. Kecerdasan buatan, Big Data itu ditemukannya mulai tahun 2010-an, teman-teman. Oke, 10 tahun kemudian di tahun 2020-an, saat pandemi COVID-19 itu dia mendorong digitalisasi yang makin pesat, teman-teman. Meningkatkan ketergantungan masyarakat pada internet untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi dari rumah. Oke, lanjut. Nah, ini awal kemunculan internet di Indonesia. Bagaimana sih awal kemunculan internet pertama kali di Indonesia? Internet pertama kali dikenalkan di Indonesia itu pada tahun 1990-an. 1980-an, teman-teman. Melalui jaringan komputer di lingkungan akademik dan penelitian. Awalnya, akses internet di Indonesia itu sangat terbatas. Dapat digunakan cuma untuk kalangan-kalangan tertentu aja. Lalu pada tahun 1990, internet mulai dikenal luas di Indonesia seiring dengan munculnya warnet atau warung internet dan semakin terjangkaunya perangkat komputer. Hal-hal ini mendorong peningkatan jumlah pengguna internet yang signifikan. Oke, lanjut. Apa sih tantangan dan perkembangan internet di Indonesia? Jadi tantangan dan perkembangan internet di Indonesia itu ada 4, teman-teman. Yang pertama dari infrastruktur. Di sini bisa kita lihat infrastruktur itu pemerataan, tantangannya adalah pemerataan akses internet seluruh Indonesia yang kurang menyeluruh ya, teman-teman. Terutama di daerah terpencil menjadi tantangan utama buat penyaluran internet. Terus ada literasi digital.
Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet secara aman dan produktif perlu ditingkatkan. Terus ada kebijakan, teman-teman. Pemerintah perlu membuat regulasi yang seimbang antara mendorong inovasi dan melindungi hak pengguna internet. Yang keempat ada inovasi, yaitu pemanfaatan internet untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor terus berkembang pesat. Nah, apa sih pengaruh internet terhadap gaya hidup masyarakat? Internet itu sangat berpengaruh ya teman-teman kepada gaya hidup masyarakat. Kehadiran internet itu mengubah gaya hidup masyarakat secara signifikan, dari cara berkomunikasinya, berbelanja, bekerja hingga mendapatkan informasi. Media sosial, aplikasi dan platform digital menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z, teman-teman. Nah, ini ada foto contoh ya, di era sekarang itu sepertinya hampir semua orang itu pakai internet, teman-teman ya, di berbagai aspek kehidupannya. Lalu ada peran internet dalam transformasi digital. Yang pertama, untuk transformasi bisnis, internet mendorong inovasi dan memungkinkan bisnis beradaptasi dengan lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, transformasi pendidikan. Pembelajaran jarak jauh dan akses informasi yang luas melalui internet mengubah landscape pendidikan. Yang ketiga, transformasi pemerintahan. Layanan publik dan proses birokrasi semakin terintegrasi dengan teknologi berbasis internet. Lalu, yang keempat, ada transformasi kesehatan. Telemedis, pemantauan jarak jauh dan akses informasi melalui internet meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dan yang terakhir, prospek dan harapan masa depan internet di Indonesia. Dengan semakin besar potensi internet yang mendorong kemajuan di berbagai sektor, pemerintahan, industri, dan masyarakat, masyarakat Indonesia harus bersinergi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Pemerataan akses internet, peningkatan literasi digital, serta inovasi dan pengembangan aplikasi berbasis internet akan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat internet bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.